itu kami dari PKS ada beberapa catatan keberatan dan juga sudah menyampaikan ke Bawaslu terkait beberapa kejadian yang ada dalam proses rekapitulasi terkhusus untuk 2 kabupaten, Pidi dan Pidi Jaya. Ya. Termasuk juga Banda Aceh. Jadi saya berharap keinginan KPU untuk menjaga seluruh suara masyarakat ini betul-betul kita bisa jaga dari mulai TPS sampai dengan di KPU pusat ini. Pertama, saya mengapresiasi, bersyukur dengan sistem yang telah dibangun oleh KPU untuk terus menjaga suara ini tetap originalitasnya. Makanya ketika saya dapatkan kejadian-kejadian wabil khusus di Pidi dan Pidi Jaya, maka untuk itu izinkan kami ya untuk meminta melalui meja pimpinan kepada KIP Aceh, dan kemarin sempat terjadi di pleno KIP Aceh menghitung ulang C1, menghitung ulang C hasil untuk DPD, dan kemudian hasilnya berubah. Betul ya Pak KPU Provinsi, KIP Provinsi. Sehingga saya menginginkan, kami berharap melalui meja pimpinan untuk Dapil 1 Aceh ini untuk dihitung dulu kembali berdasarkan C hasil untuk Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya serta Banda Aceh. Kenapa? Sebentar Pak Ketua, kita ingin angka-angka yang dibaca di dalam forum yang terhormat ini tidak dikotori. Kita jaga originalitasnya. Sehingga suara yang betul-betul diberikan rakyat itu kita jaga. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari siapapun. Siapapun yang menang silahkan menang, siapapun yang kalah silahkan kalah. Asal semua prosesnya itu kita jaga dengan baik. Itu prinsipnya. Makanya kami keberatan kalau dalam Dapil 1 Aceh ini yang di dalamnya ada Pidi, Pidi Jaya dan juga Banda Aceh itu dibacakan. Karena ada unsur yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Dan kemarin ketika pleno di provinsi terkait suara DPD ya, itu benar-benar berubah antara C hasil plano dengan D1 yang ada di Pidi. Kalau diizinkan kami sudah merekap, mencatat ya di catatan kami di Pidi ya, itu mohon maaf mana itu yang resumenya. Sangat transparan dan seluruh D hasil terkhusus di 18 kecamatan itu semuanya tidak punya dasar legitimasi yang sah. Tidak memiliki dasar C hasil yang sah. Entah dari mana angka-angka itu terjadi. Saya bisa bacakan, mohon maaf Pak Ketua, dari 18 kecamatan ya, ini wabil khusus, mohon maaf saya harus menyebut mitra partai kami ya, dari Partai 03 yang harusnya perolehannya 7692 di 18 kecamatan ini di C hasil, namun ternyata di D hasil itu tertulis 21138. Ada kelebihan 13446. Menurut saya ini tidak layak untuk dibacakan di forum yang terhormat ini. Untuk itu kami dari PKS meminta melalui pimpinan dan juga Bawaslu yang hadir untuk menghitung ulang terlebih dahulu supaya angka ini bisa kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu permohonan kami yang Ketua. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada KIP Aceh untuk meresponnya. Baik, pimpinan. Saya langsung juga bahwa pada rapat pleno di tingkat kecamatan, pihak PKS tidak ada keberatan saksi. Oke. Selanjutnya, di tingkat kabupaten juga tidak ada keberatan saksi. Sesudah disahkan, baru mereka dari pihak PKS menyerahkan di keberatan saksi. Dan di tingkat provinsi, kita juga di waktu itu dari KIP Kabupaten Pidi sudah menjelaskan semuanya. Akhirnya mereka juga meminta mengajukan keberatan saksi. Saya pikir itu saja, pimpinan. Tidak ada keberatan saksi. Di kecamatan tidak ada. Di kecamatan tidak ada. Tidak ada. Di kabupaten sudah disahkan. Waktu dibacakan tidak ada juga keberatan saksi. Itu kabupaten namun mana? Di Kabupaten Pidi di waktu itu. Dan sudah ditanda tangan sama saksi. Mohon izin yang kedua. Ini perlu dapat penjelasan dari pihak kami. Kenapa seluruh saksi kami tanda tangan? Kenapa kemudian kita juga tidak protes kawan-kawan itu. Ketika kami mitigasi, kami telusuri, kami bisa memahami situasinya. Tak pantas juga kita harus bongkar-bongkar itu di sini. Tapi saya harap teman-teman KIP bisa mengerti situasinya. Ini terkait keselamatan, terkait dengan tekanan dan segala macam. Saya nggak ingin itu kemudian menjadi yang harus kita perdebatkan, kita angkat ke permukaan. Oke lah, itu menjadi pelajaran berat buat kita. Tapi yang paling penting Pak Ketua, kita ingin di sini ini adalah ruang yang lebih terbuka, lebih bebas. Tidak ada yang bisa intimidasi kita. Ya, kalau saksi kita di kecamatan, ya mohon maaf, tidak punya nyali, tidak punya keberanian karena orang setempat. Teman-teman KIP saya yakin pasti ngerti lah situasi ini. Jadi jangan pura-pura juga tidak tahu. Gitu loh. Jadilah alasan formal ini gitu ya. Jangan dijadikan alasan untuk melakukan kecurangan. Mohon maaf. Oke, makasih ya Pak. Gitu Pak. Penjelasannya sudah masuk pada perdebatan seperti forum pengadilan. Ya. Jadi sekarang sebaiknya kita dengarkan dari Bawaslu Aceh. Silakan. Ya baik, terima kasih pimpinan rapat pleno. Makasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh PKS dan yang disampaikan oleh KIP Aceh, dari hasil pengawasan kami, jajaran kami di tingkat kecamatan, memang tidak didapatkan ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil pengawasan jajaran kami di tingkat kabupaten juga tidak ada keberatan. Hasil pengawasan kami di tingkat provinsi pada saat rekapitulasi provinsi di penghujung itu memang PKS ada menyampaikan keberatan yang kemudian diisi dan dituangkan dalam form kejadian khusus atau keberatan. Itu benar ada disampaikan. Dan terkait ini juga oleh PKS melalui Muhammad Arnif menyampaikan laporan kepada kita Panwasli Aceh yang sudah kita catatkan dalam laporan nomor 09 menyampaikan hal seperti yang disampaikan oleh saudara saksi dalam pleno hari ini, yaitu dugaan terjadinya penggelembungan suara pemilu di Dapil 1 meliputi Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, Subuh Salam, dan Simelu. Dan semua ini memang sudah disampaikan dalam form keberatan di tingkat rekapitulasi provinsi. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, baik. Status laporan ya. Status laporan semalam karena surat dari Bawaslu RI kita terima setelah kita rapatkan pleno ini, kita memutuskan berlima semalam ini ke ranah hasil. Ini hasil kami putuskan. Tidak kemudian kami tindak lanjuti dengan administrasi karena kita memutuskan itu sebelum sampai surat Bawaslu RI yang memberi petunjuk terhadap
tata cara kami menangani laporan yang masuk pada saat rekapitulasi kemarin di provinsi. Nah, nanti kami akan meminta arahan lanjutan dari pimpinan kami Bawaslu RI. Terima kasih. Berkenaan dengan kasus yang sama, ya, dugaan terhadap situasi yang sama itu tidak hanya di Aceh, tapi juga ada di Sumatera Selatan, ada juga di Banten, ada juga di Kalimantan Selatan, dan semua perdebatan tersebut itu sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan itu diselesaikan di Bawaslu. Forum rekap ini tidak bisa menyelesaikan, apalagi tadi sudah meregistrasi perkara tersebut. Dan penetapan hasil pemilu bukan saat ini, masih ada proses selanjutnya. Jadi oleh karena itu kita hormati proses yang ada di Bawaslu, nanti hasil di Bawaslu kita akan hormati. Izinkan saya Pak Ketua untuk bisa kita sama-sama saksikan. Ini dalam sistem yang dibangun oleh KPU, harusnya seluruh hasil plano ini kan diupload di Sirekap. Iya kan? Harusnya kan begitu. Kami telah perintahkan agar itu diupload. Betul. Makanya ini sebagai bukti kita ya, sampling, saya pengen tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi antara C hasil dengan D hasil. Ya, contoh misalnya di kampung. Artinya gini Pak, ini kan forum rekap tingkat nasional. Betul. Ya kita nggak mungkin kembali lagi ke TPS. Kemarin juga sudah ada konvensinya bahwa kalau ada permasalahan terhadap C hasil, D hasil, maka itu diselesaikan di Bawaslu. Dan secara administratif, saksi-saksi dari partai Bapak menandatangani seluruh dokumen. Dan yang namanya rekapitulasi itu adalah proses administratif yang harus ditempuh. Seperti itu. Kalau bicara tentang substansi keadilan, maka adanya di Mahkamah Konstitusi. Itulah kenapa undang-undang mempersilahkan agar adanya PHPU. Seperti itu. Betul Pak Ketua. Ya, kalau sudah betul berarti harus disetujui. Begini, betul maksud saya adalah di forum tertinggi dalam pleno rekapitulasi DPR RI ini, itu kan di sini. Ya harusnya dia diselesaikan satu tingkat di bawah. Ya, kalau udah betul berarti kita lanjut. Itu kita paham. Makanya ya, karena ada kesalahan-kesalahan yang dibiarkan pada level di bawah, ini kan ada pembiaran. Ada mekanisme yang udah diatur di dalam undang-undang. Makanya di sini kita minta itu. Ya gitu kalau kami dalam rapat ini itu membacakan apa yang menjadi pengesahan di tingkat provinsi, Pak. Itu sama kasusnya juga Banten, kemarin sempat terjadi perdebatan Banten. Ini rekan kita dari Demokrat, benar ya Mas Aman ya? Ya sama. Terus juga ada Sumatera Selatan, juga ada Lampung, ada Kalimantan Selatan, dan semuanya itu saat ini sedang diproses di Bawaslu. Forum ini bukan forum pengadilan. Jadi dengan demikian ya, saya minta kepada Ibu Bapak semua kita persilahkan kepada KIP Aceh untuk melanjutkan pembacaan. Silakan Mas. Baik. Mohon maaf Pak Ketua, mohon izin. Saya bacakan. Saya masih berpikir begini, mohon izin sekali lagi, karena ini terus terang ya, saya merasa. Ini dibacakan dulu Pak, dibacakan dulu. Kalau begini kami ini karena sudah tanggal berapa? Karena menurut kami apa yang dibacakan oleh KIP Aceh ini, ini mengandung unsur yang tidak seharusnya itu ada dalam rekapitulasi itu. Kami sudah menerima banyak surat dari Bawaslu apabila terjadi ada dugaan ya yang mengarah pada electoral fraud, maka itu diselesaikan dalam persidangan cepat di Bawaslu. Benar ya Mbak ya? Iya. Ya, ini ada Bawaslu. Coba benar nggak apa yang saya sampaikan ini? Ya, benar. Benar kan? Dan hari ini sudah diproses di Bawaslu. Kan sudah diproses sama Bapak, sudah diregister. Sama. Coba Mas Saman dari Demokrat, Mas Saman benar gak meregister? Informasi yang saya dapat sama. Ya. Semua sama, nggak ada yang diperlakukan yang gak istimewa, semuanya setara. Benar, Partai Demokrat meregister dugaan di Banten. Ya, 2 hari lalu kami di forum ini terjadi perdebatan yang cukup keras terkait dengan dugaan adanya selisih suara di Banten 2 terhadap caleg Partai Demokrat. Nah, sebagaimana sebelumnya di forum-forum yang diambil di panel A, yang diawali di panel A, yaitu Sumatera Selatan 1, itu
forum pleno mempersilahkan atau memutuskan untuk melanjutkan apabila terjadi perselisihan itu, melanjutkan keberatan dan melakukan laporan terhadap Bawaslu. Nah, itulah yang kami tempuh di Banten 2 dan termasuk Aceh 2 yang baru saja diplenokan karena kami ada keberatan di Kota Lok Sumawe dan memang juga terjadi di Aceh Timur walaupun saksi kami belum menyampaikan hal tersebut, tapi itu mekanisme yang ditempuh sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Saya hanya ingin menyoroti pertama, ketika di forum panel A, kami juga mendapati untuk Provinsi Gorontalo, itu ada keluhan di tingkat TPS, yang bahkan putusan Bawaslu-nya sudah keluar. Tetapi pada waktu itu, Ketua KPU, Pak Hasyim menyatakan, ada kebenaran formil, ada kebenaran material. Maka beliau juga tidak ragu untuk memerintahkan KPU untuk membuka data Sirekap. Apa-apa yang dipermasalahkan. Saya pikir kalau memang disampaikan ada data yang kemudian tidak diupload dan lain sebagainya, tidak ada salahnya untuk sampling pimpinan. Mohon izin. Ya. Ini terkait dengan perbedaan kepemimpinan di panel A dan panel B. Terima kasih. Ya, saya pikir tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Contohnya hari ini Partai Demokrat meregistrasi perkara di Banten, di Sumsel, di Aceh. Terus saya tadi pagi baca surat resmi ada salah satu partai juga meregister Kalimantan Selatan 2. Seperti itu. Dan apa yang tadi disampaikan ini sudah diregister di Bawaslu. Dan toh penetapan hasil pemilu bukan pada hari ini. Ini masih panjang prosesnya. Kalau sekiranya Bawaslu besok menetapkan hasil bahwa harus dilakukan perubahan, maka kami akan laksanakan perintah Bawaslu. Dan di sini ada Teh Loli, saya persilakan Teh. Baik. Sebentar ya, Teh Loli silakan Teh. Iya, terima kasih. Jadi memang dalam forum rekapitulasi nasional ini sesungguhnya kita punya acuan kan, berkenaan dengan PKPU 5 juga Juknis 219. Yang kalau memang ada proses yang itu harus dibuka, harus dikelirkan di forum, maka forum pleno terbuka inilah forum tertingginya. Nah, kalau ternyata dari hasil itu, dari hasil koreksi yang dilakukan di rapat pleno berdasarkan Juknis 219, masih tidak ditemukan titik temu, maka dipersilahkan pada para pihak kalau mau melaporkan ke Bawaslu. Seperti itu. Sebenarnya kan forum tertinggi kita di sini. Di rapat pleno terbuka, misalnya ada peristiwa yang membutuhkan untuk dibuka secara cepat datanya, KPU ada, semua ada, bisa dilakukan secara cepat untuk saling mengkoreksi. Kalau ternyata dari proses berdasarkan Juknis itu sudah ditempuh tapi tetap ada pihak yang merasa tidak menemukan keadilan, maka bisa berproses ke Bawaslu. Silakan Pak Aceh. Makasih Teh. Iya. Iya, jadi mohon maaf Pak Ketua. Ya sebentar, ini Kip Aceh mau bicara Pak. Oh ya, oke, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit ya, menyangkut di Dapil 1. Sebetulnya itu tidak ada persoalan. Di akhir rapat pleno di tingkat provinsi ya, ada beberapa saksi peserta pemilu meminta form pekerjaan khusus dan itu kita sampaikan kepada semua saksi. Nah, persoalan sebagaimana disampaikan tadi di PD dan PD Jaya dan Kota Banda Aceh, dan itu kan sudah berproses ya. Saksi hadir di tingkat kecamatan, saksi hadir di tingkat kabupaten, di PD, bahkan saksi itu menandatangani semua proses. Jadi tiba-tiba muncul. Ya, itu hal-hal yang memang yang seharusnya persoalan-persoalan seperti itu sudah selesai di jenjang ya sebagaimana dalam PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya kira itu sudah clear ya di tingkat semua proses jenjang. Usulnya saya kembali ke pimpinan. Boleh izin? Ya, silakan. Pak Ketua. Silakan. Ya. Betul tadi apa yang disampaikan Bawaslu. Ini forum tertinggi kita.
Ini forum tertinggi. Kalau memang kita ada masalah, apalagi ini terkait dengan material, terkait dengan angka-angka yang memang kita harus konfirmasi, ya di sini forumnya. Kita bisa buka gitu loh, kita bisa sampaikan datanya. Jangan lempar-lemparan ke Bawaslu, gitu loh. Kok barang ini semua dilempar ke Bawaslu? Kan udah diregister kan? Lah iya, itu kan bab yang lain lagi gitu loh, bahwa kita bisa mengambil keputusan dalam forum pleno kita ini forum tertinggi kita untuk mengambil keputusan DPR RI. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa ayo kita perbaiki dulu loh, ini ada masukan. Sebelum nanti dibaca sesuatu yang tidak milik akar, yang memiliki masalah. Saya sampaikan, ini udah tercatat sama kita. Berapa angka C hasil, berapa angka D hasil. Semuanya mengembang. Nah ini kan harus kita telusuri, makanya mohon maaf. Kita bisa buka, coba cek yang ada di Sirekap yang diupload, coba kita cek. Sama nggak itu dengan D hasil? Nah, kita uji saja. Di provinsi? Iya. Di provinsi tidak ada, hanya terakhir dia minta form keberatan. Ya harusnya kan diselesaikan. Itu seperti Bawaslu ceritakan tadi, Bawaslu provinsi. Rekan Bawaslu Aceh bisa memberikan keterangan? Enggak dibuka. Iya, baik, terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa terhadap laporan PKS yang meliputi Dapil 1 untuk DPRI yang disampaikan oleh pelapor Muhammad Arnif yang melaporkan 6 terlapor di sini sudah kami plenokan kemarin berlima di sana bahwa ini tidak kita ADM cepat atau ADM biasa, tetapi ini kami melihatnya lebih ke hasil. Nah, namun demikian kami tetap meminta petunjuk dan arahan dari pimpinan kami Bawaslu RI terhadap hal keberatan yang pernah disampaikan oleh PKS ketika di rekapitulasi tingkat provinsi pernah menyampaikan keberatan terhadap hal ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Jadi keberatan kita nggak pernah didengar Pak Ketua di provinsi. Kami dengar, ini kami dengar Bang, buktinya kami persilahkan. Makanya itu dia. Iya kan? Karena kami begini, kalau kami itu dalam proses rekapitulasi itu ya kami harus mempersilahkan terlebih dahulu ini dibacakan. Karena memang faktanya dalam rapat pleno tingkat provinsi tidak ada masalah. Nah itu diselesaikan. Mohon izin, ada masalah. Kenapa? Kalau salah tidak ada keberatan. Sangat sama KPU keberatan di tingkat KPU di KIP Aceh itu saat proses terakhir ya tidak mestinya dari PKS, ada beberapa partai politik yang lain juga meminta form keberatan sebagaimana juga Demokrat. Jadi form keberatan karena kita juga memerhatikan pleno-pleno rekap berjenjang itu tidak ada kendala, bahkan di tingkat Kabupaten Pidi itu ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan. Ya persoalan itu kita rasa di tiap rapat plenonya itu sudah clear dan sudah selesai. Demikian pimpinan. Enggak, keberatan kita saksi waktu di provinsi diizinkan nggak kita buka C hasil plano kita cocokkan dengan D? Tidak ada keberatan. Nggak ada kan? Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan, Bang. Itu disampaikan. Keberatan di hasil untuk disampaikan kita cross check angka-angka itu. Enggak ada keberatan. Dan Anda nggak mau untuk C Nggak ada hasil. keberatan. Nggak ada keberatan. Gitu loh, Anda tidak mau disanding dengan C hasil, itu jadi masalah. Padahal C hasil adalah original intent. Saksi dari PKS itu Pak M. Arnif dan tidak ada menyampaikan, itu meminta form keberatan saksi. Makanya kita terkejut. Izin pimpinan sekedar menjelaskan situasi saja bahwa saksi kita yang bernama Irwansyah itu sudah menyampaikan keberatan ke KIP Aceh. Dia menyampaikan menyandingkan C1, C hasil. Tetapi karena data yang kita sajikan itu C hasil oleh KIP Aceh tidak diterima. Karena menurut KIP Aceh itu sudah harus diselesaikan di jenjang di bawah, kan begitu. Nah, itu semua orang nonton loh statement KIP Aceh waktu itu. Saksi kita kan ribut sama saksi PDI Perjuangan. Masa Pak Kip lupa
Saksi PDI sampai ngancam-ngancam saksi kita. Karena tidak dilayani lah oleh KIP Aceh, maka kemudian kita minta di satu sebagai bukti bahwa kita keberatan. Karena yang kita sampaikan secara lisan itu tidak ditanggapi, tidak diterima oleh KIP Aceh. Bawaslu juga ada, DPD RI diterima kok gitu, DPD RI diterima. Nah, jadi jangan menganggap bahwa kemudian yang kita sampaikan tidak ada masalah. Kalau kemudian keberatan yang disampaikan itu diterima, tentu diselesaikan di saat itu, tidak ada di form keberatan. Tapi karena ini tidak ditanggapi, maka kita lanjutkan dengan form keberatan. Begitu. Terima kasih, Vin. Ya. Oke, sekarang saya tanya kepada KIP Aceh, pada saat rapat pleno di tingkat KIP Aceh, apakah ada rekomendasi Bawaslu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya berjalan lancar? Lancar. Ya, kalau hari ini ada masalah menurut saya, ya langsung saja di register perkara aja. Toh penetapan hasil pemilu juga tidak hari ini. Nanti ketika memang ada putusan dari Bawaslu, ya, ketika ada putusan dari Bawaslu, kami akan tindak lanjuti. Seperti itu. Ya. Mas, silakan Mas, mau tambahan. Teloli, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kami tadi mengecek apakah memang situasinya seperti yang kita diskusikan. Ya. Kalau berdasarkan penjelasan dari Bawaslu Provinsi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi sudah menyatakan kalau memang ada keberatan untuk segera melakukan proses pelaporan administrasi cepat. Tapi memang administrasi cepat itu karena dia otomatis diselesaikan pada hari yang sama, maka membutuhkan data yang konkret untuk bisa disandingkan. Nah, dari PKS, informasi dari Bawaslu itu kemudian tidak melakukan pengajuan administrasi cepat. Bisa jadi karena kendalanya ketersediaan data. Nah, sehingga dalam proses ini saya kira silakan saja karena memang sudah berproses ke sini ya, berproses di rekapitulasi nasional. Silakan saja, kita kalau memang datanya ada, silakan. Kalau misalnya datanya belum cukup, bisa melakukan pelaporan administrasi cepat. Cepat itu harus ada data yang bisa disandingkan. Kalau enggak, administrasi biasa yang kami akan jadwalkan sebelum tanggal 20 harus sudah ada putusan. Ya, ini juga terkait data ini kan penting ya Pak Ketua ya. Ketika kita bersengketa, berdebat soal materi, angka-angka ini kan data ini penting. Dan ini yang juga dijanjikan oleh KPU kepada masyarakat bahwa hasil plano itu bisa diakses di Sirekap. Oke, sebentar ya. Ya, sebentar. Ini biar enak kita ngomongnya tuntas. Dari tadi kan sudah saya persilahkan. Iya, makanya jangan dipotong dulu Ketua, mohon izin. Ini menanggapi tadi beliau dari Bawaslu. Sehingga kenapa kemarin itu ya kita agak cukup panjang menelisik ini, ternyata di Sirekap hasil plano itu tidak diupload, hanya sebagian kecil. Satu kecamatan itu paling ada 3 atau 5, mayoritas tidak diupload. Sehingga kita masyarakat, partai politik tidak punya akses untuk itu. Cari sana cari ke sini segala macam. Dan saya sebenarnya masih berharap kepada teman-teman di Bawaslu yang memiliki pengawas TPS. Insya Allah mudah-mudahan ada semua dokumentasinya. Sehingga bisa dengan cepat di cross check. Betul nggak sih hasil yang memang ada di hasil yang dimiliki oleh Bawaslu dengan hasil rekapitulasi yang berjenjang ya, yang dimiliki oleh KIP Aceh ini yang basisnya adalah D1 hasil, kemudian DB dan kemudian keluarlah DC ini. Tapi tidak berdasar kepada hasil plano. Ini yang kita jadikan problem besarnya. Bahwa proses administrasinya kita setuju. Memang harus dijalankan. Tapi harus diingat, originalitas suara rakyatnya ini harus dijaga. Bukan tiap fase administrasi kemudian ada perubahan itu kita anggap sebuah yang legal, menghancurkan apa yang diinginkan oleh rakyat di hasil plano. Itu maksud saya. Sehingga saya tuntaskan sedikit terkait dengan hasil sebagai bahan untuk kita melakukan pelaporan kepada Bawaslu. Sekali lagi saya kecewa di KIP Aceh. Ya.
di KIP, PD Jaya yang tidak mengupload di hasil plano itu. Oke, ini Pak, saya mau tanya ya Pak. Ya. Pada saat rapat di PPK, ya, apakah formulir model C hasil yang dimiliki oleh rekan-rekan rekan-rekan di sana itu dihadirkan tidak? Formulir model C hasil yang tadi disampaikan tersebut dihadirkan nggak di PPK? Pak Ketua, ini yang disampaikan oleh saksi kita di PD. Di kecamatan itu, C hasil plano itu ditulis, dicocokkan. Enggak, kan pada saat di TPS, Iya, dibawa ke kecamatan. Enggak, pada saat di TPS kan saksi mendapatkan salinan. Iya. Salinan formulir model C hasil. Ya. Itu kan bukti otentik. Betul. Karena tadi Mas kan bicaranya originalitas terus. Betul. Maka itu kan harusnya sama pada Betul. saat rekap di PPK. Betul. Ya. Harusnya sama, betul. Ya, kenapa tidak dilakukan di sana? Itu pada saat rekap di PPK Coba. ada apa? Gini deh, nanti nggak enak kalau orang Aceh yang ngomong kan, biar orang Jakarta aja yang ngomong. Makanya tadi itu yang disampaikan Mbak Ketua, Ya, oke, di sebentar. kecamatan Saya itu ingin tanya sebentar. ada namanya. Sebentar ya Bang, sebentar saya tanya. Rekan-rekan, apakah dalam rapat pleno rekapitulasi di PPK, itu PPK mengancam terhadap para saksi atau ada di antara saksi yang mengancam, Tidak. yang diancam oleh PPK? Tidak ada. Bisa dijamin? Jamin. Bisa dijamin. Terus dalam kondisi aman nggak? Ya. Silakan. Bahkan dalam proses rekap pleno tersebut itu kan yang pertama diawasi oleh rekan-rekan Panwas dan juga pengamanan juga dilakukan ya secara door to door dan dipersilahkan saksi hadir masuk ke dalam rapat pleno PPK sampai dengan. Mohon maaf, Anda datang nggak waktu pleno kecamatan? Ya, Sehingga Anda bisa bilang itu aman. Mas, Sehingga Anda Mas, bilang, kalau pertanyaan seperti itu, Saksi hadir di PPK enggak? lah iya makanya. silakan Mas. Karena kan informasi dari saksi kami, kenapa dia tanda tangan padahal hasilnya berbeda dengan C hasil yang dibawa? Kan itu pertanyaannya kan Mas? Ya, kalau tadi ada Ya kan? pertanyaan, Karena kita tadi hadir atau enggak ya pasti kagak hadir lah sama Nah, dengan walaupun kami makanya. abang hadir apa enggak kan sama betul, aja. makanya itu dia. Jangan bilang main aman-aman aja. Baik. Kan gitu. Kita dengar Sorry. Ya, silakan. Baik. silakan. PKS, tolong tanyakan di Demokrat. Tanyakan partai lain, ada enggak pengancaman? Ada enggak? Apakah hanya PKS saja yang diancam? Oke, kalau dikatakan di PPK tidak ini, di tingkat kabupaten. Teman KIP Aceh kita sudahi. Karena begini, kita akan bisa masuk kalau ada surat resmi tertulis keberatan itu. Oke. Keberatan ini dicatat dalam proses. Termasuk muncul dalam sidang rapat pleno terbuka di tingkat nasional. Oke. Pertanyaan 1. Kalau kemudian dikatakan D hasil berbeda dengan D hasil yang tingkat kecamatan, dengan yang kabupaten kota, dengan yang di provinsi, konsekuensinya kan itu. Pertanyaannya, apa dasar kami di pusat untuk masuk ke bawah? Artinya kita membatalkan itu semua. Kalau tidak ada misalnya, kalau ada rekomendasi dari Bawaslu kami tidak lanjuti. Nah tapi sekarang, lepas dari keberatan yang ada, muncul di forum nasional, kita cari cara. Ya, cari cara. Maksud saya kita sudah perdebatan itu, ada satu alternatif. Saksi dari partai PKS kan punya anggaplah informasi atau data yang dipegang. Nanti bisa masuk lapor ke Bawaslu. Nah sambil kita menunggu sampai tanggal 20, proses administrasi cepat kan itu ada. Tapi itu tetap wilayah kewenangannya Bawaslu. Tapi ada cara sehingga kita bisa lanjut ke pembacaan model D hasil untuk rekapitulasi yang dihasilkan di tingkat provinsi. Tapi semua informasi ini sudah muncul di proses rekap nasional. Itu. Oke, sekarang begini Pak Ketua. Sudah Boleh? masuk banyak informasi. Iya makanya gini, kan tadi kita cari cara. Bagaimana cara kita bisa masuk ke Sudah sana ada kan? caranya. Ada caranya. Iya makanya saya mau sampaikan apa alasannya kita bisa masuk lagi ke sana. Kita uji petik saja. Berapa TPS yang sudah ada muncul di Sirekap, yang diupload, kita cocokkan dengan D hasil, ambil aja 10 TPS. Begini. Kalau tidak ada kesesuaian berarti Bang bermasalah ini. Bukan. Ya kan begitu. Enggak. Ya terus apa yang kita Sirekap harus itu jaga? alat bantu kita untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berasal dari bawah. Tapi yang pasti, dokumen C hasil sebagai hasil di TPS itu masuk dan diberikan kepada saksi dari setiap peserta pemilu.
Iya ada. Iya, sebagian mungkin itu bisa jadi tidak ada kendala macam-macam itu muncul. Tapi begini, kami akan masuk kalau misalnya ada surat rekomendasi dari Bawaslu. Saya kasih contoh, ada peristiwa di Kalimantan Barat. Ini rekap nasional nih. Pihak saksi salah satu parpol menyampaikan ini ada putusan dari pengawas di tingkat bawah tentang TPSA, ada selisih. Kami ingin tahu apakah itu sudah ditindaklanjuti. Nah, kita masuk ke situ berdasarkan rekomendasi. Sekarang pertanyaan gini, kita masuk nih berdasarkan permintaan saksi parpol. Masuk sampai berapa? Berapa jenjang ke bawah? Provinsi kita lewati, kabupaten kota kita lewati, sampai ke PPK kita lewati. Padahal di sana secara berjenjang semua ada produk-produk hukum yang kami tidak mungkin batalkan. Dasarnya apa? Itu. Jadi maksud saya ada cara, kalau memang keberatan ini kita catat, ada proses yang bisa dilakukan. Mohon maaf Ketua, kemarin waktu di pleno provinsi, kita sudah itu catat. DPD dibuka lagi, dihitung lagi C hasil, betul? Tidak menggunakan lagi proses yang D1. DPD hasilnya berubah. DPD tersebut itu berdasarkan putusan adjudikasi, bukan rekomendasi lagi. Putusan adjudikasi. Bisa dipahami ya, ada produk hukum ya. Sudah selesai. Teman-teman KIP Aceh selesai. Kita selesai sekarang. Teman-teman saksi parpol, ada mekanisme untuk bisa tidak buntu cara ini. Semua keberatannya sudah muncul dalam forum ini. Silakan dipakai. Oke, sekarang begini, kalau begitu kita lanjutkan ke pembacaan model hasil sebentar untuk pemilu DPR di tingkat Aceh. Itu selesai kita catat. Ya, sebentar. Ini nanti juga saya mau nanya ke Bawaslu. Selesai kita. Dalam proses cepat ini. Mohon izin sebentar. Baik, terima kasih pimpinan. Nah, saya tidak ingin mengganggu dalam proses rekapitulasi ini, Pak Ketua. Tapi ini Bawaslu mencatat gitu loh. Ini seberapa lama proses ini dilaksanakan, sehingga barulah kita boleh masuk ke dalam angka-angka ini. Perempuan 999 kita bacakan dulu ya. Kita bacakan dulu ya. Silakan. Dibacakan ini bermasalah. Jumlah Ini belum ditetapkan, Bang. 1964576. Karena belum ditetapkan itulah kita protes. Kalau sudah ditetapkan, ya ada lagi mekanisme berikutnya. Karena belum ditetapkan, makanya kita menyampaikan ini di forum ini. Pengguna hak Gitu loh. Ya, sebentar, tadi saya menyampaikan ke Bawaslu. Bentar Bang, hormat kami. Bagaimana kita tahu ada permasalahan kalau angkanya aja nggak dibacakan? Lah itu dia. Ya sekarang dibacakan. Karena dulu. angkanya ini bermasalah, kita sudah Kami terima angka itu. Iya kan karena bermasalah kita protes di forum yang terhormat ini. Iya, dibacakan dulu, nanti kita minta pendapat. Kita baca ini masalah angka yang bermasalah. Oke, silakan dilanjut. Baik, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh saksi partai tadi, kami perlu menjelaskan di Bawaslu ada dua mekanisme. Yang pertama adalah administrasi cepat. Administrasi cepat itu berarti saat dilaporkan hari ini, penyelesaiannya hari ini dengan melakukan upaya untuk meminta keterangan dari pelapor dan terlapor. Lalu kami akan melakukan analisa dan memberikan putusan. Putusan akan diberikan di hari yang sama saat laporan itu disampaikan. Otomatis kalau ini yang akan ditempuh, maka data-data harus sudah dalam bentuk yang konkret sehingga proses penyandingannya bisa lebih cepat. Yang kedua adalah administrasi biasa. Administrasi biasa ini waktu yang digunakan adalah 14 hari. Dalam konteks situasi hari ini, maka kami sudah mengambil kebijakan jika memang kompleksitas data yang disodorkan atau keberatan yang disodorkan itu sangat kompleks sehingga membutuhkan pendalaman yang lebih luas, maka dia bisa menempuh administrasi biasa, tapi karena keterbatasan waktu dengan penetapan tanggal 20 Maret, maka kebijakan Bawaslu RI bisa dipercepat sebelum putusannya harus keluar sebelum tanggal 20, sebelum penetapan dilakukan oleh KPU. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan penyelesaian keberatan dalam proses rekapitulasi, teman-teman gak usah bingung, kita mengacu pada pasal 91 di PKPU 5, sehingga nanti kalau memang di forum ini masih tidak menemukan titik temu, dua metode tadi bisa ditempuh oleh para saksi, partai maupun paslon. Demikian. Oke, terima kasih ya.
Selanjutnya saya persilakan saksi-saksi yang lain, barangkali ada yang mau komentar. Tadi Bawaslu sudah menjelaskan dengan jelas bahwa pada dasarnya kalau ada permasalahan maka itu diselesaikan di Bawaslu, dan Bawaslu juga berkomitmen menyelesaikan dalam waktu singkat. Tadi ada pertanyaan dari saksi PKS, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama teh? Itu yang sebelum mendapatkan penjelasan. Iya, kalau sifatnya yang berhubungan dengan rekapitulasi, maka kebijakan kami harus bisa diputuskan sebelum tanggal 20, sebelum penetapan. Jadi tanggal 18 sudah harus ada putusan, sehingga kalaupun perintahnya kemudian adalah melakukan koreksi masih dimungkinkan. Karena kalau sudah penetapan kan ranahnya ranah Mahkamah Konstitusi, tidak lagi menjadi ranah Bawaslu. Siap, terima kasih. Ya, Mas Ketua. Silakan Bang. Iya, terima kasih penjelasannya dari Bawaslu. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada sidang pleno pada siang hari ini terkait dengan Aceh 1, yang pasti kita akan mengajukan keberatan karena memang dari hasil temuan yang kita lakukan dan proses administrasi yang kita alami dari mulai bawah sampai dengan hari ini, ya banyak sekali catatan-catatan, terutama ketidaksesuaian angka perolehan suara yang tidak mendasarkan pada C hasil plano. Jadi itu catatan keberatan kami. Untuk itu kami meminta kepada pimpinan pleno pada siang hari ini untuk dapil Aceh 1 untuk tidak disahkan terlebih dahulu sampai kemudian proses dengan Bawaslu ini kita selesai. Jadi dibacakan oke silahkan, tapi ini belum bisa kita sahkan. Kira-kira gitu Pak Ketua, terima kasih. Sebagaimana yang keputusan kami terhadap penanganan dapil-dapil yang lain, ada suara. Ada Banten, ada Sulsel, ada Sumsel, ada Lampung, ada Kalsel. Terus tadi mana lagi tuh? Ada Kaltara, ya. Ada apa? Untuk DPD. Semuanya itu ditangani oleh Bawaslu, dan nanti apabila ada putusan Bawaslu maka kami akan tindak lanjuti, dan hampir semua putusan Bawaslu itu kami tindak lanjuti. Jangankan putusan, rekomendasi aja itu 99% itu kami tindak lanjuti. Itu seperti itu. Jadi dengan demikian menurut saya kita hormati proses yang sudah terregister di Bawaslu, ya, karena forum rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional ini nggak mungkin kita menghitung satu persatu data di seluruh TPS. Nah, hari ini Bawaslu sudah menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kebijakan yang Bawaslu ambil, yaitu persidangan cepat. Seperti itu ya Teh? Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian pembacaan formulir model C hasil untuk DPR. Izin Ketua. Ini mau diketok apa ini? Hah? Yang mau diketok apa? Enggak, tadi Ketua pegang palu mau ngetok untuk apa? Iya. Ya kami musahkan, kan keputusannya nanti di Bawaslu. Disahkan untuk apa? Ini kan kita masih berselisih terkait dengan ini. Makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa ini ada problem. Toh ini kan belum selesai semua. Ya, kami hanya melihat proses rekapitulasi di tingkat KIP Aceh. Mohon sekali lagi rekan-rekan terangkan. Kalau kita membuka formulir model C1 seluruh wilayah, itu namanya bukan rekap nasional, itu namanya rekap di tingkat PPK. Seperti itu, dan aturan kami dalam PKPU nomor 5 tahun 2023 menjelaskan bahwa kami hanya bisa melihat satu tingkat di bawahnya. Dan tadi rekan-rekan sudah menjelaskan. Coba dijelaskan ulang. Baik pimpinan, proses ini sudah clear ya pada secara keseluruhan, baik di tingkat PPK maupun tingkat kabupaten kota, itu sudah clear dan tidak ada sanggahan dari saksi. Jadi bagaimana rekan-rekan kami menindaklanjuti suatu yang katanya tidak sesuai, tapi faktanya saksi menandatangani. Saksi di tingkat Upan PD itu saksi dari Partai PKS menandatangani, mengakui proses itu selesai dan dilakukan secara
PKPU nomor 5 tahun 2024 dan juga hal yang sama juga kami lakukan di KIP provinsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, masalah prosesnya di Bawas, ya semua itu kan diawasi oleh rekan Panwas, saksi juga diberikan ruang, hadir di DPS di hari H, hadirnya berapa hari rekap di kecamatan, itu semua itu sudah kita akomodir ya dalam proses rapat pleno secara berjenjang. Mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Ketua. Makanya kenapa kita angkat ini, karena memang ini adalah forum tertinggi yang bisa mengambil keputusan. Kenapa? Kemarin kan juga terjadi, walaupun ada putusan adjudikasi tadi Bawaslu terkait DPD, itu kan memberi pesan, memberi sinyal kepada kita bahwa perubahan C hasil ya ketika dilakukan rekapitulasi itu berbeda dengan D hasil, kecuali ketika dilakukan cross check angka-angka itu ternyata sama. Itu lain soal. Dan ternyata kan terjadi perbedaan di kasus DPD yang berbasis C hasil dengan D hasil, angkanya berbeda dan merubah hasil, ya kan? Jadi jangan dianggap ini tidak ada masalah. Secara administratif iya, tapi secara materi ini kita sedang uji di sini, gitu loh. Oke Bang, makasih ya. Saksi yang lain, saya persilakan. Ada yang bicara? Oke, yang lain? Catatannya mohon dicatat Mas Bagus ya. KPU akan siap tindak lanjuti putusan Bawaslu terhadap pengaduan yang saat ini sedang diproses. Mohon dicatat Mas, dalam catatan khusus. Dan ini kami lakukan sama dengan yang lain-lain. Banten, Sulsel, Lampung, terus Sumsel dan lain sebagainya. Itu catatannya. Jadi kami tetapkan dengan catatan. Ini ada saksinya. Seperti itu Bang. Ya, dengan demikian pembacaan formulir model D hasil untuk pemilu DPR RI Dapil Dapil Aceh 2 kami tetapkan. Makasih. Lanjut ke DPD. Nanti catatannya Aceh 1.